Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wishmed. Ini merupakan video ketiga terkait pembahasan kisi-kisi PSAS Matematika kelas 9 semester ganjil. Oke, kali ini kita akan mengulik atau kita akan membahas variasi soal yang lain. Kalau dua video sebelumnya sudah pilihan ganda, maka kali ini kita akan beralih ke pilihan ganda kompleks. Kalau di sini tertulis kotak sintang. Kita cari yang akurasi pertanyaannya di bawah 30%. Adalah dari bawah saja ya. Nomor 14, sebuah tempat air berbentuk setengah bola dan seterusnya. Di situ tingkat akurasi soalnya bernilai 23%. Coba sekarang kita lihat kisi-kisinya seperti apa untuk PGK yang paling bawah. Ternyata di sini nih. Ini. Diberikan masalah kontekstual terkait wadah air berbentuk setengah bola dan tabung. Berarti wadah airnya itu ada dua, yakni ada yang setengah bola dan ada yang tabung, yang ternyata memiliki ukuran jari-jari yang sama. Jari-jari antara bola dan jari-jari dengan tabung di situ adalah sama. Murid diminta untuk menentukan beberapa informasi yang tepat terkait ketinggian air pada wadah tabung. Terkait ketinggian air pada wadah tabung. Berarti kalau seperti ini, bola dipindah ke tabung. Yang ditanyakan adalah yang terakhir miliknya si ketinggian air pada tabung. Coba kita lihat latihan soal yang udah dikerjakan oleh teman-teman. Oke, ternyata soalnya adalah seperti ini. Kalimatnya adalah sebuah tempat air berbentuk setengah bola, panjang jari-jarinya ternyata adalah 27. Berarti langsung saja kita tarik informasi bahwasanya dari kalimat di sini, dari kalimat di sini, dari kalimat di sini kita peroleh nilai R sebesar 27 cm. Kemudian dia penuh berisikan air. Oh ya, informasi penting lainnya yang harus diingat adalah dia wujud tempat airnya adalah setengah bola. Setengah bola loh ya, bukan satu bola penuh. Kemudian seluruh air di dalam wadah berbentuk setengah bola akan dituangkan ke dalam wadah berbentuk tabung dengan panjang jari-jari yang sama nih. Panjang jari-jarinya adalah sama. Berarti kalau dikatakan panjang jari-jarinya sama, R tabung juga adalah 27 cm. Kemudian, mana sajakah di antara persamaan berikut yang bernilai benar? Oke, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bangunnya. Bangunnya tadi ada setengah bola dan ada tabung. Jari-jarinya sama, berarti antara R1 dengan R2 dia adalah sama. Jari-jarinya si setengah bola sama jari-jarinya tabung dia adalah sama. Baik, kita highlight, kita pertegas soalnya terlebih dahulu. Oke, seolah-olah seperti ini ya. Bola, setengah bola. Coba kita gambarkan dulu. Ada wadah setengah bola. Ini isinya adalah, di dalamnya ini adalah air. Begitu, hanya setengah bola. Enggak satu bola penuh, itu enggak. Dia hanyalah setengah bola. Kemudian isi wadah ini dia akan dituangkan ke dalam tabung. Misalkan ini tabung, kurang sama. Anggaplah ini sama nih. Jadi jari-jarinya si setengah bola sama jari-jarinya tabung dia adalah sama. Tadi sama-sama berapa? Sama-sama 27 cm. Begitu. Jadi air yang ada di sini nanti akan air yang ada di sini nih, hijau ya karena air yang ada di sini dia akan dituangkan ke sini.
nanti otomatis di dalam tabung akan keisi air juga hasil pindahan. Tapi ketinggiannya berapa? Nah, itu yang ditanyakan dalam soal. Coba dalam bentuk video kita cari yang sesuai. Ayo, bisa dibuka nggak ini? Oke, kurang lebihnya seperti ini. Jadi ada air dituangkan, sekali lagi, ada air di dalam wadah berbentuk setengah bola dituangkan ke dalam tabung. Nih, seperti itu. Oke, cukup ya. Kembali lagi ke pembahasan tadi di sini. Oke, kalau seperti ini berarti yang perlu kita anggap sebagai modal adalah kita harus ingat terkait apa itu rumus volume bola. Sudah saya tuliskan di situ, dan apa yang menjadi rumus volume tabung. Volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3, sedangkan volume tabung adalah pi R kuadrat T, luas alas kali tinggi. Nah, hati-hati, kalian dalam mengerjakan hati-hati. Volume bola yang tertulis di sini dia adalah volume bola yang penuh. Padahal tadi dikatakan bahwa bolanya dia berbentuk wadahnya dia berbentuk setengah saja, berarti setengah bola. Kalau seperti ini berarti volume dari setengah bola dia bukan 4/3, tapi setengah dari volume keseluruhan tadi, 4/3 pi R pangkat 3. Karena ini ada angka 2 di penyebut dan ada angka 4 di pembilang, sama-sama bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2, jadinya adalah 2/3 pi R pangkat 3. Ini adalah rumus volume dari setengah bola. Nah, kalau seperti ini berarti jumlahnya air yang di tempat pertama ketika dia akan dituang ke tempat kedua berarti kan volumenya dia sama. Dan perlu diperhatikan jari-jarinya antara dua tempat atau dua wadah itu tadi juga sama-sama 27. Dengan demikian untuk pengerjaan soalnya, sementara kita abaikan pilihan jawabannya dulu, kita abaikan, kemudian untuk proses penyelesaian soalnya adalah tulis di sini dulu aja. Kita pindah volume setengah bola wadah yang pertama tadi, dia pastilah sama dengan volume tempat atau wadah air yang kedua, yakni volume tabung. Oke, kemudian kita tuliskan rumusnya tadi. Volume setengah bola tadi apa? 2/3 pi R pangkat 3. Kita tuliskan di sini 2/3 pi R pangkat 3 sama dengan rumus volume tabung. Rumus volume tabung adalah pi R kuadrat T. Oh, belum diganti. Pi R kuadrat T. Nah, sebenarnya yang sedang ditanyakan itu ini loh, unsur T dalam tabung itu loh, ketinggian air pada wadah yang kedua, yakni si tabung tadi. Itu bisa dihitung ketika kita memasukkan angka-angka yang tertera. Tapi kalaupun tidak menggunakan angka yang tertera juga bisa, alias menyederhanakan. Maksud saya seperti ini. Di sini kan tertera R pangkat 3. Kalau R pangkat 3 itu artinya bisa dijabarin jadi gini, 2/3 pi-nya nggak usah diperhatikan, dia memakai yang 22/7 atau 3/14, nggak usah diperhatikan dulu, tetap ditulis sebagai pi. R pangkat 3 dijabarkan jadi gini. Nah, R gitu. Kemudian yang belakang sini, yang ruas kanan ini, dia bisa dijabarin juga jadi pi R kali T. Nah, sebelum menghitung kita perlu menyederhanakan dulu. Buanglah unsur yang sama,
asalkan dia ada di ruas kiri dan ruas kanan bersama-sama. Siapa yang bisa kita sederhanakan? Yang pertama, pi. Kita hilangkan. Nah, tadi kan di awal saya berpesan abaikan dulu pi-nya, entah 3,14 atau 22/7 itu tidak penting karena ternyata dia bisa dicoret, bisa disederhanakan. Dah, lanjut. Siapa lagi yang bisa dicoret? R. Tuh. 1R. Masih adakah R yang bisa dibuang? Masih. R nih, R yang kedua. Dengan demikian, angka yang tersisa tinggallah 2/3 tadi. Di sini 2/3 nggak bisa disederhanakan kan? Kemudian selain itu adalah R yang di sini. Dikali dengan R sama dengan ruas kanan tinggal siapa tadi? Yang semula pi R kuadrat T ternyata tinggal T. Nah, gitu. Nah, tadi kan di soal juga sudah disebutkan R-nya berapa tadi? Coba kita lihat sekali lagi. R-nya adalah 27 cm. Oke. Berarti bisa kita inputkan di sini 2/3 kali 27 adalah si T. T tersebut. Berapa hasilnya? Kalau ini bisa dicoret jadi 9, berarti diperolehlah T bernilai 2 kali 9. Bernilai 2 kali 9. Berapa 2 kali 9? 18. Nah, T-nya ternyata adalah 18 cm. T-nya lo ya. Berarti dengan jawaban 18 cm tadi, sebentar saya tuliskan di sini. Ternyata disimpulkan T-nya adalah 18 cm. Nah, 18 nggak ada di option pertama, kedua, ketiga, dan keempat. 18 nggak ada. Tapi ini adalah variasi soal pilihan ganda kompleks. Berarti pilihlah semua opsi yang bernilai benar. Maksudnya si T18 tadi kita masukkan ke pernyataan pertama. Betul nggak nih pernyataan pertama? Apakah 18 itu kurang dari 10 cm? Tentu dia jawabannya adalah tidak. Karena 18 sebenarnya adalah lebih dari 10 cm. Artinya untuk pernyataan pertama itu kita perlu centang gini nggak? Kalau dia pernyataan salah. Tentu tidak. Itu adalah pernyataan yang bernilai salah. Disuruh mencari yang pernyataan bernilai benar di sini. Pernyataan yang bernilai benar. Oke, lanjut. Kita cek T 18 cm itu ke pernyataan kedua. Apakah 18 itu dia di antara 10 dan 15? Tentu tidak, karena 18 itu dia lebih besar dari 15. Berarti dapat kita simpulkan sekali lagi pernyataan kedua bernilai salah. Artinya tidak perlu dicentang. Jangan dicentang malahan. Lanjut, apakah semuanya salah? Coba kita cek untuk yang selanjutnya, pernyataan kedua dan ketiga. Tadi kita peroleh T 18 cm. Apakah lebih dari 15 cm? Apakah 18 itu lebih dari 15 cm? Ternyata betul. Dengan demikian, maka pernyataan ketiga harus kita beri tanda centang seperti itu. Kurang jelas ya, bentar. Pakai merah aja. Centang seperti itu. Karena dia bernilai benar. Gitu. Lanjut. Kita masih punya satu pernyataan lagi. Apakah benar 18 itu kurang dari 30 cm? Si kalimat pernyataan keempat kan berbunyi seperti itu. Apakah benar 18 cm itu kurang dari 30 cm? Ternyata dia juga bernilai benar. Artinya kalau dia benar, pernyataan keempat harus kita centang juga. Seperti itu. Jadi, untuk pilihan ganda kelima dengan kisi-kisi seperti ini,
tadi, maka penyelesaiannya adalah pernyataan 3 dan pernyataan 4. Coba kita cek di hasil kuis yang kemarin seperti apa. Oke, kita lihat laporannya. Kemudian kemarin yang mana ini? 30 anak. Coba kita cek dari jawaban siswa yang udah mengerjakan untuk PGK 5. Nah, ternyata dari statistik yang ada di sini ada 7 siswa menjawab benar, ada 8 siswa menjawab salah, dan setengah diantaranya belum menjawab. Sedangkan untuk perincian per pilihannya kurang dari 10 cm pernyataan pertama tadi ada 1 anak nih yang menjawab. Kemudian pernyataan kedua ternyata ada juga sebanyak 6 anak yang menjawab. Dan untuk yang pernyataan ketiga dan pernyataan keempat ada 9 anak sama rata. Artinya di sini ternyata masih banyak yang terkecoh dan masih banyak yang belum mampu untuk menjawabnya. Entah masalah waktu atau masalah apa, intinya di waktu yang disediakan kalian harus pinter-pinter untuk memanagenya, memanfaatkan waktu yang diberikan. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Sekarang untuk penutupnya, untuk penutup pembahasan ini sudah saya berikan satu lagi latihan soal sama. Ini variasinya adalah bentuk soal pilihan ganda kompleks yang berbunyi, bisa kalian baca sendiri. Sekarang ceritanya ada wajan tuh. Ada wajan sama bentuknya setengah bola. Wajan itu otomatis sebagai tempat penggorengan, isinya minyak, sisa penggorengan kerupuk. Kemudian ternyata sisa minyak itu akan dipindahkan ke dalam kaleng. Kalengnya berbentuk tabung. Ternyata kaleng itu ukuran jari-jarinya sama dengan wajan penggorengan. Hampir sama sebenarnya, tapi kalimatnya saja yang dibuat berbeda. Mana sajakah pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? 1, 2, 3, 4. Mana saja yang benar? Silahkan kalian coba untuk latihan soal. Kemudian seperti biasa, untuk jawabannya silahkan kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kemudian agar bisa saling berdiskusi, andaikan ada perbedaan pendapat atau kesepemahaman pendapat, silahkan manfaatkan kolom komentar. Sekian untuk pembahasan pilihan ganda kompleks kali ini. Alhamdulillah ini sudah terselesaikan. Kita lanjutkan di pembahasan video berikutnya dengan variasi soal yang lainnya. Terima kasih. Kami akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.